Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah ini, di Masjid Cut Mutia. Dan ini pertama kali saya Bapak Ibu, karena biasanya itu di Wijaya, tapi di Masjid Cut Mutia ini baru pertama kali. Yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini, para jamaah, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa pembahasan ini kami munculkan? Saya kemarin itu kaget ketika ada suatu berita. Udah tahu belum nih? Ada seorang ibu disidangkan oleh 4 anaknya. Gara-gara apa? Warisan. Gara-gara warisan. Bahkan beberapa tahun lalu, ada seorang anak yang menyidangkan ibunya gara-gara ibunya minjem uang, dibungakan. Pernah dengar? Sampai 1 berapa miliar. Ini pun punya dalil, punya hujah. Saya laporkan sebagai rasa sayang saya sama ibu saya. Daripada nanti hutang itu ditagih sama Allah di akhirat, mendingan sekarang saya sidangkan ibu saya. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang seharusnya bagi setiap keluarga muslim untuk benar-benar memberikan suatu informasi kepada putra-putranya betapa penting kedudukan orang tua. Ini yang pada hari ini dikit demi sedikit semakin apa? Terkikis. Bahkan berapa banyak pada hari ini sampai perkataan sama orang tua saja. Jangankan masalah sopan gak sopan, bahkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu mudah untuk terungkap. Ya tidak? Ini sampai pernah ibu, pernah sampai kedengar telinga saya, na'udzubillah min zalik, yang kalbun, yang khinzir. Kalbun, tahu kalbun kan? Jangan pakai kof. Kolbun, kalbun. Kalau kalbun itu anjing. Kalau kolbun pakai kof, hati. Itu sering seperti itu. Maka penting bagi kita untuk membahas kembali nih kedudukan orang tua, berbakti sama orang tua. Apalagi yang saya bawa ini diantara adalah intisarinya ibu, para jamaah, adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bu, Imam Bukhari membuat bab dalam Adabul Mufrad sampai 20 bab lebih. 20 bab lebih khusus membicarakan masalah orang tua. Berarti kan apa? Penting, ya tidak? Nanti ada berbakti sama orang tua. Sampai nanti ada bab bagaimana kalau orang tua itu dalam keadaan zolim. Nanti kalau seandainya orang tua sudah meninggal dunia, maka bagaimana anaknya itu berbakti kepadanya. Itu diajarkan semua. Cuman kenapa
hari ini anak-anak kaum muslimin kok naudzubillah min zalik, sampai seakan-akan orang tua itu tidak memiliki kedudukan. Padahal ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, silakan lihat dalam surat Al-Quran, kalau Allah berbicara tentang beribadah kepada Allah, nanti kaitannya berbaktilah kepada orang tua. Contohnya Allah katakan dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadanya saja, dan kepada orang tua berbaktilah. Ini pertama Allah perintahkan apa, Ibu? Beribadahlah kepada Allah. Selanjutnya apa? Kepada orang tua berbaktilah. Cuman di kita ini naudzubillah min zalik, Ibu. Naudzubillah min zalik. Wal iyadu billah. Makanya penting kita bahas lagi nih. Ustadz, tapi saya udah umurnya lanjut, Ustadz. Tetap. Walaupun kita itu usia lanjut, memang kita ini lahir dari mana? Ayo. Mentang-mentang kita udah usia lanjut gitu. Kemudian orang tua kita udah nggak ada, kita nggak punya tanggung jawab terhadap berbakti. Tetap bahkan itu yang lebih ditekankan. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang tua kita yang ada dalam alam kubur itu sedang apa. Dan itulah yang seharusnya lebih ditekankan, karena mengharapkan doa dari anaknya. Bukankah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, kedua adalah sedekah jariyah, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Doain. Jelas nih. Saya buka nih kitabnya Al-Imam Al-Bukhari nih tentang hadis berbakti sama orang tua. Di sini ada hadis, Bu. Ceritanya itu Abdullah bin Mas'ud nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Abdullah bin Mas'ud nanya apa sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Makanya Bapak Ibu, sholat tepat waktu. Saat ini ibu sholat duhur, waktunya azan datang, langsung segera. Ini amalan yang paling dicintai. Jangan ditunda-tunda sampai nanti deket-deket sholat asar. Yang asarnya sampai deket-deket sholat maghrib, ya enggak? Tapi kalau disuruh ngambil bonusan, ngasih gaji, cepet enggak? Langsung. Ibu fulana ngambil gaji, ngambil bonus. Siap. Sekarang OTW, ya kan? Gitu enggak? Tapi kalau berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sholat. As-sholat apa? Hayya 'alas sholah. Ah, nanti tanggung. Masih ada kerjaan. Sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah pertama itu adalah sholat tepat waktunya. Kenapa, Ibu, Bapak? Karena sholat itu adalah haknya Allah. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Kalau udah haknya Allah, jangan ditunda-tunda. Kalau memang itu, apalagi kalau kita sehat, nggak kena macet, langsung. Jelas ya? Ditanya lagi sama Abdullah bin Mas'ud, kemudian apalagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad SAW mengatakan, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Nomor yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Setelah tadi sholat, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Berbakti itu seluruh ungkapan kebaikan. Pokoknya suatu kebaikan, Bu. Ibu ngasih, ibu berkata baik, tidak menjadikan hatinya itu sakit, menggembirakan selalu, itu masuk dalam ungkapan berbakti. Makanya Syekh Abdul Razak itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ungkapan semua kebaikan, pokoknya apa yang baik, ya sudah, buat orang tua. Sebagaimana juga ukukul walidain, durhaka sama orang tua. Seluruh ungkapan keburukan, apakah itu menghina, merendahkan, mencemooh, bentak. Bentak itu jangan salah. Hah? Ya, Bu, saya dapat itu Al-Imam Ibnul Munkadir atau siapa itu? Pernah ibunya manggil, "Hei Fulan, anakku." Tiba-tiba Ibnul Munkadir itu kencang suaranya. Iya. Langsung dia sedih. Ibnu Munkadir akhirnya apa? Sebagai rasa bersalahnya itu apa? Dia bebaskan budak. Karena dia merasa bersalah sama ibunya gara-gara suaranya itu terlalu tinggi. Akhirnya apa? Udah, sebagai rasa bersalah saya mau bebaskan budak. Kalau dulu kan masih ada perbudakan. Akhirnya apa? Misalkan kalau budak itu harganya 1 miliar, 2 miliar, ya tetap. Saking rasa bersalahnya sama orang tua. Lah kalau sekarang lihat sendiri apa yang terjadi. Makanya jangan heran saat ini anak-anak saat ini apa? Jauh dari keberkahan. Kenapa? Karena mereka itu banyak menyia-nyiakan orang tua. Orang-orang tua jadi katakan setelah sholat pada tepat waktunya, keduanya apa? Birrul walidain. Berbakti sama orang tua. Ditanya lagi sama Abdullah bin Mas'ud, kemudian apalagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Mas'ud mengatakan jihad di jalan Allah. Masya Allah hadis ini Ibu, para jamaah. Jihad nomor 3, berbakti orang tua nomor 2. Berarti kedudukan orang tua lebih besar dibandingkan jihad. Makanya pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah, untuk jihad, sampai diberikan tahu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak ini ingin berjihad, meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji ilaihima wa adhikhuma kama bakaitahuma. Kembali. Jadikan orang tua engkau tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan dia menangis. Jelas nih Bu nih. Seperti itu Bu. Makanya di sini hadis orang tua, berbakti sama orang tua. Apa yang bisa diberikan Bu. Apalagi ada, mungkin ini Ibu sering dengar nih, perkataannya Abdullah bin Umar yang mengatakan, ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah berada dalam ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan orang tua. Jadi misalkan gini loh Bu. Jadi misalkan gini. Kita nih sempit. Masalah rizki, mungkin masalah yang lain-lainnya. Coba deh kita introspeksi. Mungkin selama ini ada yang salah dalam komunikasi dengan orang tua. Mungkin ada yang salah. Kok kayaknya anak-anak ini kok nakalnya, bandelnya, minta ampun. Coba introspeksi. Bagaimana hubungan kita, komunikasi kita dengan orang tua? Karena Abdullah bin Umar mengatakan, ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah berada dalam
dalam keridhaan orang tua, kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua, sehingga memberikan kepada kita adalah perbaiki. Mereka yang ingin rezekinya lapang, mereka yang ingin hidupnya selalu diberikan kemudahan, mereka yang usahanya ingin lancar, maka yang perlu diintrospeksi dalam hubungan mereka adalah kepada orang tua. Sampai kita udah meninggal juga Ustadz, orang tua tetap. Ada hadisnya dalam kitab Adal Mufrad ini, Bu. Ada 4 hal kalau orang tua kita udah meninggal. Bisa ditulis nih, Bu, nih. Yang pertama, mintakan ampun. Ya Allah, ampuni orang tua saya, ampuni dosa-dosa orang tua saya. Minta ampun. Ini, tolong ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan selama orang tua saya masih hidup. Berikanlah ampunan kepada. Ini dibutuhkan. Apalagi kalau sudah meninggal dunia. Lebih ekstra kita itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, doakan. Ya Allah, tolong kuburnya dilapangkan. Ya Allah, tolong berikan rahmat kepada orang tuaku sebagaimana mereka udah memberikan rahmat kepada saya. Tolonglah ya Allah, berikan ampunan, berikan rahmat, berikan kasih sayangmu. Lapangkan kuburnya, masukkan mereka ke dalam surgamu. Ini lagi dibutuhkan. Sekarang orang tua kita yang sudah meninggal itu udah nggak butuh tentang rizki, kemewahan, nggak butuh. Yang dibutuhkan saat ini adalah doanya anak tersebut. Apakah itu ampunan atau doa? Ini. Nah, yang ketiga ini bisa memberikan sedekah untuk orang tua kita. Atas nama, misalkan kita sedekah untuk atas nama orang tua. Misalkan ada pembangunan masjid atau apa untuk nama orang tua, atau ada pondok-pondok penghafal Quran, bisa untuknya. Sedekah untuk orang tua kita. Yang keempat adalah lanjutkan hubungan silaturahmi sama teman-temannya yang masih hidup. Makanya Ibu kalau bisa nih Bu, orang tua kita yang udah nggak ada itu, teman-temannya dirunut. Ini fulanah di mana rumahnya nih, dicari Bu. Nanti kalau memang ada waktu dikunjungin, didatengin. Kalau dia nggak tahu, Ibu kenalkan. Bu, kayaknya Ibu tuh, saya pernah tahu Ibu datang ke rumah saya. Dan orang tua saya juga pernah ngasih tahu kalau orang tua saya itu adalah Ibu itu teman akrab orang tua saya. Makanya saya datang ke sini sebagai melanjuti apa yang udah dijalin oleh orang tua saya. Sebagaimana Nabi itu ajarkan, bawakan sesuatu. Abdullah bin Umar, Bu. Abdullah bin Umar. Itu kalau misalkan lagi jalan naik onta atau naik keledai, itu misalkan kalau di jalan ketemu sama orang Baduy, Bu ya. Toro Baduy nggak Bu? Orang Baduy itu orang deso, orang kampung. Itu Bu. Nah itu kalau ketemu di jalan Bu, orang Baduy itu ketemu di jalan, tiba-tiba disuruh naik. Pulang naik. Sampai ada yang boncengan sama Abdullah bin Umar tuh kaget Bu. Kenapa kok setiap engkau ketemu dia kok disuruh naik ke atas kendaraanmu? Memang ada apa? Akhirnya kata Abdullah bin Umar mengatakan, dia itu dulu sahabat bapak saya Umar bin Khattab. Dia itu dulu sahabat bapak saya, makanya saya suruh naik. Sampai dikasih sorbannya ke dia. Jelas ini Bu ya? Jelas ini Bu nih. Selanjutnya Bu, Imam Bukhari itu menjelaskan tentang berbakti kepada ibu. Ini yang pertama nih, ibu nih dibahas. Yang paling pertama itu berbakti itu yang dibahas ibu dulu. Makanya pernah datang seorang itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang lebih dikedepankan untuk berbuat baik, berbakti? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibumu.
Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibumu. Barulah yang terakhir dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bapakmu, kemudian saudara yang setelahnya. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ibu itu sebanyak 3 kali, dengan sedangkan ayah 1 kali, menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang ibu dalam berbaktinya lebih dikedepankan kalau berkaitan kebaikan. Ini Bu, jamaah. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, misalkan ibu nih pengen beli AC, uang kita nggak banyak, bapak pengennya handphone misalkan. Ini kan benturan nih, maka mana yang lebih didahulukan? Ibu dulu yang lebih didahulukan. Kenapa? Karena berkaitan dengan kebaikan. Tapi misalkan kalau ibu pulang kampung pas Idul Fitri ke tempat kelahiran, ketemu sama orang tua, maka yang ibu harus dahulukan untuk salim menyapa itu adalah bapak. Kenapa? Karena kebaikan bapak itu berkaitan dengan penghormatan. Tapi kalau berkaitan dengan ibu adalah kebaikan. Kalau kita misalkan punya uang, mana nih yang mau diumrohkan? Bisa ibu dulu didahulukan. Kenapa? Karena kebaikan kepada ibu lebih didahulukan. Jelas nih. Sampai di sini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berkali-kali ibu dan lainnya, karena tidak lain adalah jasanya seorang ibu begitu besar. Bu, saya itu Masya Allah Bu, saya setahun lalu, hampir mau setahun ini Bu, itu punya mertua Masya Allah, qadarullah udah meninggal. Tapi disitulah Bu, saya belajar pengorbanan seorang ibu itu Masya Allah. Beliau itu mengidap kanker stadium 4. Dari tahun 2017. Dari 2017 sampai 2023. 6 tahun. Saya bawa ke RSPAD, kan saya ngajar di sana. Kemarin nih, tiap Senin pekan pertama saya di RSPAD. Itu sempat diperiksa, cuman nggak mau dioperasi, maunya herbal. Tapi Masya Allah bisa mampu 6 tahun. Itu. Di situ Masya Allah Bu, inilah Bu, memang kita tidak bisa mengingkari akan jasanya seorang ibu, itu nggak bisa. Beliau itu masih sakit seperti itu Masya Allah, masih mengajar, hafal Quran. Tuh. Nah ini, kenapa Nabi Muhammad SAW menjelaskan seorang ibu di sini? Karena tidak lain jasa. Ibu mungkin sudah merasakan bagaimana melahirkan dan lainnya. Ini Masya Allah. Sampai istri saya itu mengatakan, bah, kan pernah keguguran. Keguguran dibandingkan melahirkan normal lebih sakit keguguran. Sekarang bagaimana ketika apa? Sesar. Berapa banyak dari para ibu itu apa? Yang kadang-kadang udah di sesar, dijahit, meropol lagi kan? Kebuka lagi. Ya nggak Bu? Makanya Allah katakan dalam suratnya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik. Ibunya mengandung telah dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dan melahirkan dalam keadaan susah. Masa melahirkan, mengandung, dan sampai menyusui 30 bulan.
30 bulan. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya seorang menanyakan, siapakah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kami dahulukan untuk berbuat baik, Nabi SAW mengatakan ibu, ibu, dan sampai 3 kali. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan yang keempat adalah bapaknya, menunjukkan kedudukan orang tua, ibu khususnya. Jelas ini Bu nih? Jelas ya? Nah sekarang bagaimana Ustadz kalau seandainya orang tua saya zalim? Saya dari kecil misalkan nggak dididik, orang tua cuek, apa juga taat, orang tua sama sekali nggak punya perhatian. Saya pendidikan, makan nyarinya sendiri, dia zalim. Bagaimana ya Ustadz? Hadis dikatakan di sini Ibu, tetap berbakti sama orang tua walaupun orang tua itu zalim. Bisa ditulis nih Bu nih. Tetap wajib berbakti kepada orang tua meskipun orang tua itu zalim. Di antara dalilnya adalah surat Luqman ayat 15. Bisa ditulis. Surat Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15 yang menunjukkan dalam firman ini bahwasannya wajibnya taat kepada orang tua meskipun orang tua itu dalam kondisi zalim. Orang tua itu mendolimi anaknya, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ini sudah dibuka Ibu Al-Qur'annya? Ada nggak? Sudah dapat? Surat Luqman ayat 15. Dapat nggak? Jika kedua orang tuamu memerintahkan kepada kesyirikan, jangan pernah ikuti. Apa Allah Subhanahu wa taala berhenti dalam itu saja? Tidak. Jika orang tuamu memerintahkan kepada perkara kemusyrikan yang kau tidak punya ilmu terhadapnya, jangan pernah diikuti, tapi berbaktilah, berbuat baiklah di dunia secara baik. Jelas ini Bu. Pernah seorang Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Abdullah Zain, beliau itu magister dari Madinah, tinggal di Jawa Tengah, ya, yang apa? Jadi diceritakan, ada seorang ibu janda punya anak 2 laki-laki semua. Anaknya sering main judi, pakai kartu. Ibunya marah. Ketahuan main judi, ibunya marah. Dasar anak durhaka. Main judi. Pokoknya nggak mau tahu saya. Jangan pernah main judi lagi. Akhirnya anaknya berjanji, nggak bakal main judi. Akhirnya apa? Kartunya dikumpulin, dikemas-kemas, taruh di plastik. Plastiknya taruhlah di dalam lemari. Nah ternyata keluarga itu, ini di Jeddah kejadiannya. Kemudian di plastik itu ternyata dia kan kalau di Saudi itu Bu, di Saudi itu mereka tinggalnya itu di apartemen. Kontrak 1 tahun berapa. Nah si kakak itu taksi.
Kalau pulang bawa uang, taruh uang itu di plastik itu. Ya. Akhirnya apa? Itu masukin plastik, masukin sampai berapa puluh juta. Akhirnya karena plastik itu udah penuh, kartunya apa? Dikeluarin. Diikatlah plastiknya. Dia taruh kartunya itu di luar plastik. Uangnya di dalam. Ibunya suatu hari membersihkan kamar anaknya, diketapin. Kemudian apa? Meriksa lemari-lemari mau dibersihin. Kaget ngelihat kartu di luar. Kalau udah jengkel, ibu-ibu kadang-kadang gimana nih? Kesel. Mangkal nggak nih? Udah, nggak ada kata-kata apa lagi. Kesel kan? Ya nggak? Sama ibunya nggak dibuka dulu plastiknya, Bu. Dibuang, dibakar. Adiknya pulang, tiba-tiba apa? Adiknya pulang, kemudian apa? Kemudian dikatakan oleh ibunya, kamu main judi. Diam aja. Marah ibunya. Akhirnya selesai malam, si kakaknya pulang, ngomong adiknya, Bang, tadi pagi ibu marah. Marah apa? Ternyata kita nyimpen kartu di lemari itu ketahuan. Terus, ya udah marah. Kamu ngomong nggak? Enggak. Sepatah kata pun ngomong, iya. Apa kata abangnya? Bagus. Bagus. Kesalahan ibu itu satu. Tapi kebaikannya jutaan. Ya enggak nih? Inilah jamaah. Makanya sampai Imam Al-Bukhari membuat satu bab berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua itu menzoliminya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan tidaklah seorang Muslim memiliki kedua orang tuanya Muslim dan kemudian dia bersungguh-sungguh dalam berbaktinya kecuali Allah akan membukakan dua pintu surga. Kalau satu maka satu surga. Sampai ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang tua kami zalimnya Rasulullah SAW, Nabi mengatakan walaupun orang tua itu zalim. Sampai dikatakan, karena tidak lain adalah jasa dari orang tua. Bu, saya punya dulu santri, Bu. Makanya ibu ini harus bersyukur nih. Saya punya pondok, yatim duafa di Bekasi. Ini pelajaran ibu nih. Yatim. Ibunya sama sekali nggak mau ngurus. Cuman anak itu udah meninggal dunia. 17 tahun, Bu, tingginya segini. Kakinya pincang. Tiap hari pakai pampers. Qadarullah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, meninggal dunia. Apa, Bu? Gagal ginjal. Sampai ketika itu di Cipto, saya baru pulang ngajar dari SPAD, ditelepon sama keluarganya, Ustadz tolonglah datang ke Cipto, mungkin ada kata-kata terakhir. Ternyata apa, Bu? Paru-parunya itu udah kerendam. Datang itu ke sana sampai tanya, kemana ibunya? Nggak datang. Sampai saya memandikan, ibunya nggak datang. Tapi Masya Allah, Bu, anak itu kalau saya tanyakan, kamu liburan mau kemana? Mau ke tempat ibu aja, Ustadz. Mau ke tempat ibu aja, Ustadz. Itu kan dia ngikut sama saya itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023 nggak salah. 22 atau 23. Itu ikut sama saya. Kalau pas liburan mau kemana? Ke tempat ibu aja, Ustaz. Di sini loh. Beliau 17 tahun segini tingginya, tiap hari pakai pampers karena pernah operasi. Akhirnya kencingnya itu terus keluar. Kakinya pincang. Apa? Abu. Iya.
terus kakinya pincang, anak yatim. Masya Allah. Itu kalau misalkan dia mau kemana? Tempat bude atau yang lainnya, apa diminta? Tempat ibu aja Ustaz. Seperti itu. Tapi naudzubillah min zalik, sampai saya mandikan jenazah itu nggak datang. Lah kita tuh bersyukur. Bersyukur. Dengan apapun yang kita miliki oleh orang tua kita. Coba yang tadi itu. Saya dapetin sendiri sampai dia meninggal nggak datang orang tuanya. Kita WA, kita telepon, saya telepon Bu, nggak mati semua. Kita bersyukur. Kemarin saya dapat video anak Palestina, bapak ibunya udah nggak ada. Masya Allah, kita bersyukur. Oleh sebab itulah rasa syukur kita kepada Allah dengan melakukan ibadah dengan orang tua itu berbakti. Coba kita lihat anak-anak Palestina yang orang tuanya naudzubillah dari bayi mereka bahkan berapa banyak dari bayi-bayi Palestina itu apa? Yang sampai orang tuanya, bapak dan ibunya terkena rudal, meninggal dunia. Tapi apa? Kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min zalik, orang tua banyak disia-siakan. Makanya dikatakan oleh Imam Bukhari adalah berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tuanya zalim, tetap jangan didurhakai. Kadang-kadang kita ini udah merasa hebat. Seakan-akan kehebatan kita ini gak ada sumbangsinya orang tua. Salah. Bu, kalau misalkan saya tahu nih, jejak saya dulu belajar, kaget. Dulu saya sekolahnya di Budut, Bu. Tahu kan? Tahu nggak Budut? Tuh, Mas Dedi, tahu kan? Tapi hari saya alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, habis lulus langsung mondok. Habis mondok langsung ke Mekah. Ini Masya Allah, Bu. Dari mana coba? Doanya orang tua. Itu, Bu, Masya Allah. Jadi itulah orang tua tuh Masya Allah. Maka ketika kita hebat tuh jangan merasa hebat sendiri. Kita bisa sampai posisi yang kita berada ini karena ada doa yang telah naik ke atas langit yang diijabahi oleh Allah. Karena apa? Ini jari-jarinya apa? Telapak-telapak yang terangkat mendoakan kita. Cuman kadang-kadang kita itu apa? Lalai, lupa. Jelas nih, Bu, nih. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, berbakti kepada orang tua meskipun dia menzalimi, tetap wajib berbakti kepada orang tua walaupun berbuat zalim. Jelas nih, Bu, nih. Sampai, Bu. Jadi di Saudi itu ada namanya seorang ulama Said bin Al-Atiq, Bu. Said bin Al-Atiq. Itu ulama itu, Bu, kalau Ibu bisa bahasa Arab, beliau banyak menasehatkan untuk berbakti, Bu. Ini. Jadi dikatakan, Bu, pernah suatu hari beliau diceritakan oleh seorang dokter. Oleh seorang dokter. Ada seorang anak tiba-tiba masuk ke klinik. Bawa seorang wanita. Tiba-tiba dia masuk ke dalam klinik itu, nggak jelas meronta-ronta, marah. Sampai kata dokternya, ini apa sih? Mohon maaf, Dok. Ibu saya ini agak ODGJ, gila. Ah, kok bisa melahirkan engkau? Iya, jadi gini ceritanya. Ketika kakek saya ingin menikahkan dengan ibu, itu nggak tahu kalau ibu saya itu punya penyakit gila. Akhirnya dinikahkan. Qaddarallah wa ma syafa'al, nikah, akhirnya lahir, terjadilah perceraian. Itu. Sampai akhirnya apa? Si wanita itu ngomong, Fulan, kita ke Mekah. Dokternya tambah heran lagi. Engkau bawa dia ke Mekah? Iya. Setiap apa yang diminta oleh ibu saya akan berusaha lakukan. Ini jamaah.
Sampai apa dikatakan? Terus, ibu kamu tahu nggak kalau kamu itu adalah anak darinya? Apa kata anaknya? Saya tidak peduli. Ibu saya itu tahu ataupun tidak. Kalau saya ini anaknya, yang penting Allah. Yang penting Allah tuh tahu saya ini hasil dari rahimnya. Jelas kan ibu nih? Seperti itu Bapak. Walaupun seperti apapun kezaliman, tetap berbakti kepada orang tua. Jelas nih Bu nih. Selanjutnya, anjuran untuk berkata lembut sama orang tua nih. Anjuran berkata lembut kepada orang tua. Ketika itu ada yang menanyakan kepada Abdullah bin Umar. Menanyakan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertanya tentang suatu agama yang akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, mau tidak aku beritahu kepada engkau tentang sesuatu yang bisa menyelamatkan dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga. Abdullah bin Umar mengatakan kepada seorang yang bertanya, mau tidak aku informasikan kepada kalian sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka? Orang tersebut mengatakan, mau ya Ibnu Umar. Tiba-tiba Abdullah bin Umar mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih ada? Orang itu mengatakan, indi ummi, saya masih memiliki ibu saja wahai Abdullah bin Umar. Tiba-tiba Abdullah bin Umar mengatakan, fallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulunnal jannata majtanabatal kabair. Apabila engkau masih memiliki orang tua, berkata lembutlah dan berikan makan kepada manusia, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Jelas nih Bu nih? Maka engkau akan masuk ke dalam surga. Jelas Bu? Ada pertanyaan dulu Bu, sebelum kita lanjutkan nih. Ini saya mengambil intisarinya saja Bu, dari Adabul Mufrad. Saya mengambil intisarinya saja, apa saja yang bisa dilakukan oleh anak kepada orang tua, seperti itu. Jelas ya Bu ya? Ada pertanyaan dulu Bu, atau para jamaah yang lainnya? Silahkan, sambil kita akan lanjutkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita untuk membalas kebaikan orang tua salah satunya adalah bersilaturahmi kepada kerabatnya. Misalnya kerabatnya itu berbeda agama dengan dia, itu bagaimana kedudukannya Ustadz? Tidak dimasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Apa namanya, selama memang mereka tidak merusak dari akidah kita. Contohnya, misalkan kerabatnya itu ternyata adalah non, tiba-tiba mengundang kita untuk Natalan atau untuk ini, maka nggak boleh. Tapi kalau saja kita datang misalkan karena dia memang akrab, ya itu tetap tidak dipermasalahkan selama tidak merusak agama kita. Jelas. Itu ada pahalakah buat orang tua kita atau bagaimana Ustaz? Kalau selama memang walau yang itu walau alam, tapi yang muslim dulu kita cari. Teman-teman dari orang tua kita yang muslim, karena ini yang berkaitan dan keyakinan. Semoga dengan kita bersilaturahmi kepada mereka, kita lanjutkan hubungan kita dengan sahabat orang tua kita. Akhirnya apa? Mungkin sahabat orang tua kita ingat, oh Masya Allah, teman saya punya anak yang solehah, akhirnya ya Allah semoga ampuni dia.
Jadi kan dapat pahala. Paham kan Ibu nih? Itu. Makanya kan banyak sebenarnya teman-teman orang tua kita banyak kan, nggak hanya satu. Maka apa? Cari, catat yang muslim-muslim dulu. Didatengin. Masa iya semuanya non kan? Maka apa, datengin yang muslim supaya nanti ketika kita datang itu nanti dia ingat. Seneng loh Bu loh. Sekarang Ibu nih misalkan Ibu punya orang tua. Dia menceritakan masalah. Sahabat tuh, tiba-tiba orang tua dari sahabat orang tua kita meninggal, tiba-tiba anaknya datang ke rumah kita membawa sesuatu. Kadang kita nggak misalnya, kan masya Allah kan lagi apa? Masya Allah ya, kok anaknya soleha. Akhirnya mau nggak mau apa? Ya Allah, berikanlah keselamatan dan lain-lainnya. Akhirnya ada doa naik ke atas langit. Itu diantara faedah kenapa Islam itu mensyariatkan kalau orang udah meninggal untuk menjalin silaturahmi kepada sahabat orang tuanya. Itu faedahnya. Jelas nih Bu nih. Ada lagi? Silakan. Kemudian selanjutnya Bu, dari bab yang selanjutnya ini sengaja saya ambil. Mungkin nih mengatakan, Ustadz, ada nggak sesuatu yang bisa membalas jasanya orang tua? Nah kita nih, mungkin yang udah merasa wah, ayo Ustadz coba sebutkan sesuatu yang bisa membalas jasanya orang tua. Apa coba? Umroh? Bukan. Kita bab balasan orang tua. Ustadz, kalau saya mengumrohkan, bisa nggak itu dianggap mengganti jasanya orang tua? Ustadz, kalau saya menghajikan, bisa nggak? Enggak. Ada satu Bu. Ada satu. Yang bisa diantara dikatakan oleh Nabi SAW satu Bu. Apa? La yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayastarihu fayu'tiqahu. Nah ini yang bisa dianggap untuk membalas jasanya orang tua. Apa? Mendapatkan orang tuanya itu menjadi budak. Jadi budak. Ibu beli, kemudian ibu bebaskan. Misalkan orang tua kita budak. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba apa? Budak, akhirnya kita dapatkan, kita punya uang banyak, kita datang ke majikan orang tua kita. Pak, saya mau beli orang tua saya nih, ibu saya nih. Saya nggak tega jadi budak. Kan bisa Bu, kalau terjadi peperangan, nanti misalkan ketangkap, itu bisa Bu. Pejabat-pejabat diambil jadi budak. Kayaknya nggak tega. Pak, bisa nggak Pak? Saya beli nih. Udah berapa aja? 5 miliar. Pokoknya harus Bu, sesuai dengan permintaan dari yang punya. Mau dia minta 5 miliar, mau dia minta 10 miliar, harus itu. Nah itu baru yang Nabi sama anggap apa? Bisa membalas jasanya orang tua. Sekarang bisa nggak? Berarti kan nggak ada. Hah? Apa? Caranya gimana? Budak. Udah, makanya sih katakan berarti kan nggak ada sekarang ini. Ayo, berarti kan apa? Berarti apa? Selamanya nggak, saat ini emang nggak ada. Karena budak kan nggak ada saat ini kan. Mungkin untuk kalau kejadian, na'udzubillah min dzalik misalkan. Berarti kan sekarang apa coba? Jadi kalau misalkan umrohkan, hajikan, memberikan kendaraan, memberikan rumah, nggak bisa. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Sehingga ketika kita memberikan sesuatu itu, jangan merasa udah membalas. Dan perlu diketahui, harta anak itu harta siapa? Orang tua. Jadi orang tua itu ingin mengambil kapan saja itu ya terserah. Karena apa? Anak itu miliknya orang tua. Jadi jangan, makanya saya katakan, saya itu kaget. Di YouTube itu ada seorang anak yang melaporkan ke polisi gara-gara minjem. Masa iya ada orang tua minjem? Dia nggak ingat dulu biaya persalinan berapa. Dia nggak ingat biaya dari makan kecil sampai umur berapa. Kemudian biaya pendidikan. Kemudian yang lain-lainnya. Wal iyadu billah.
Dan ini terjadi di kita. Ini yang gara-gara yang waktu itu yang dari satu daerah gara-gara motor. Sampai akhirnya kan apa? Kapolres itu siapa itu? Akhirnya apa? Mengkomunikasikan, nggak usah lah begitu. Masa iya orang tua dilaporkan ke polisi? Lucu. Dan itu terjadi di kita. Itu ada. Makanya apa? Persoalan makanya tidak salah Al-Imam Al-Bukhari membuat kitab Adabul Mufrad. Di antara bab yang pertama itu adalah perkara tentang orang tua. Ini sampai 20 bab, Bu. Ini sampai 20 bab lebih dijelaskan. Maka tidak salah kalau para ulama itu menjelaskan terus. Karena apa? Agar kita ini seorang anak jangan pernah lupa. Paham gak nih? Walaupun kita ini kondisinya pun jangan pernah lupa. Jelas ya? Sampai pernah, Bu, ada seorang dari Yaman. Nih, mungkin yang kemarin kita kejadian tuh, Ibu tahu jemaah haji. Ada yang gendong ibunya. Ya. Nah, ini suatu hari, Bu. Kalau zaman sekarang enak, Bu, haji mah, Bu. Bisa naik mobil, ada AC-nya. Kalau zaman dulu dikatakan di sini dia umroh. Dikatakan di sini, Bu. Jadi ada orang Yaman gendong ibunya untuk tawaf. Kalau sekarang tawaf udah lantainya mah Masya Allah udah menyerap panas. Kalau zaman dulu masih batu-batuan dan lainnya. Digendong itu ibunya. Akhirnya apa? Dia muter tawaf Ka'bah sebanyak 7 kali. Mungkin dia merasakan, Ibnu Umar, saya udah gendong ibu saya, berat. Begitu juga panas, bebatuan dan lainnya, berat. Akhirnya apa? Nanya sama Abdullah bin Umar, bagaimana? Ya Ibnu Umar, aturani zajaituha. Ya Abdullah bin Umar, kalau seandainya saya gendong ibu saya ini muter ke Ka'bah itu sebanyak 7 kali, bisa nggak nih dianggap ini sudah mencukupi jasa-jasa orang tua saya? Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang tersebut, la wala bizafratin wahidah. Tidak, belum. Walaupun tarikan nafas ketika melahirkan engkau, belum bisa dikatakan membalas orang tua. Walaupun tarikan nafas. Walaupun tarikan nafas. Itu belum bisa membalasnya. Paham gak nih, Bu nih? Ketika apa melahirkan, Bu? Melahirkan itu berat loh, Bu. Ya enggak? Berapa banyak dari orang tua yang akhirnya apa? Meninggal dunia. Ya enggak? Di tempat saya tinggal dulu, Bu, itu udah ada 2 orang, seorang ibu itu ketika melahirkan meninggal, Bu. Bahkan istri saya itu pernah melahirkan itu HB-nya cuma 6. Normalnya berapa HB-nya? 11 ya, seperti itu kan? Cuman saya bilang sama dokter itu, ketika itu dokter Kolonel Gunawan, dok, pokoknya jangan sesar lah, dok lah, maunya normal. Akhirnya saya itu tanda tangan itu. Oh, saya udah ragu tuh, Bu, mau tetap normal. Akhirnya tanda tangan dari bidan, Ustadz, kalau seandainya ada apa-apa jangan nuntut klinik. Yalah, nggak apa-apa lah, yang penting memang nggak mau disesar. Tapi alhamdulillah, Bu, lahiran normal. Walaupun lemesnya, HB-nya 6. Dan inilah berat. Makanya kata Abdullah bin Umar mengatakan, engkau muter Ka'bah 7 kali, engkau muter Ka'bah 7 kali, belum mencukupi jasanya orang tua, walaupun tarikan nafas ketika melahirkan engkau. Cuman di kita banyak melupakan, melalaikan. Sampai naudzubillah min zalik, pernah ibu dapatkan ada seorang anak menitipkan ibunya kemana? Panti asuhan. Viral, baru dia muncul. Ketika itu diviralkan, baru dia muncul anaknya, bicara dia. Seakan-akan seorang ibu itu tidak memiliki sesuatu, bahkan tidak memiliki kemustajaban dalam doa. Ini yang harus diperhatikan oleh para anak.
Orang tua punya doa yang mustajab. Ibu pernah tahu nggak Syekh Sudais? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Gara-gara apa coba itu? Hah? Gara-gara apa? Doanya ibu. Hah? Ya kan? Lagi kecil, ibunya nyiapin apa? Nyiapin makanan buat tamu, ya kan? Nyiapin makanan buat tamu. Saya sudah kecil, tiba-tiba apa? Ngampirin meja makan ibunya. Bawa pasir, ditaburin itu, Bu. Padahal tamu udah mau datang. Kamu udah datang, Bu. Tapi Masya Allah, Bu, marah ibunya saya sudah itu bagus. Ibu makanya hati-hati nih kalau marah. Ini harus dijaga nih, sampai ini harus dijaga, ini hati-hati. Pinter ibunya saya Sudes. Apa katanya? Sudes, pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana. Oh bener, umur 19 atau 20 tahun menjadi imam. Masya Allah, Bu. Imam termuda dan imam yang jarang salah. Doa. Makanya saya katakan hati-hati, Bu. Dengan lisan itu hati-hati. Contohnya ada lagi nih, Bu, nih. Bahwasanya itu harus orang tua itu harus hati-hati dalam berkata, Bu, ya. Dulu saya pernah ketemu, Bu, tahun 2011 sama dai Saudi, namanya Ustadz Abdullah Banikmah. Ustadz Abdullah Banikmah. Beliau lumpuh total, Bu. Jadi saya ketemu itu di pelataran Ka'bah. Beliau didorong sama orang Indonesia yang sering membantu beliau. Karena saya itu pernah ikutin kajiannya Ustadz Farid Gosim Anus tentang ceritanya biografi Abdullah Banikmah. Masya Allah, Bu, beliau itu aslinya normal. Makanya ketika saya ini kayaknya Ustadz Abdullah Banikmah, saya cium apa saya tanya, Ustadz Abdullah Banikmah, iya, saya cium kepalanya. Itu, Bu, asalnya normal, sehat kayak kita. Jadi suatu hari beliau disuruh TPA. Tiba-tiba malah main sama temennya rokok. Akhirnya apa? Kata bapaknya, engkau nggak TPA, engkau ngerokok. Kata Abdullah Banikmah, demi Allah saya TPA. Bohong kamu. Enggak, bener saya TPA. Bohong kamu. Bener. Akhirnya apa kata bapaknya? Keceplosan, Bu. Semoga Allah patahkan batang lehermu. Ini hati-hati makanya Ibu nih. Ibu kalau punya anak nih hati-hati nih. Ini harus dijaga nih lisan nih sama perasaan nih. Semoga Allah patahkan batang lehermu. Akhirnya, Bu, satu hari, Bu, hari Jumat, dia mau berenang sama teman-temannya. Pergi ke kolam renang, ternyata dikunci. Akhirnya maksain manjat. Masuk ke kolam renang, akhirnya apa? Naik ke perosotan. Nggak diperiksa dulu kalau airnya apa? Dangkal. Akhirnya turun, palanya kebentur lantai. Akhirnya setelah itu apa? Lumpuh total, cacat, nggak bisa apa-apa. Makanya saya mengatakan, itulah pentingnya anak berbakti sama orang tua. Hah? Laki-laki ya harus hati-hati, perkataannya harus benar, harus hati-hati. Ini kadang-kadang kan kalau apalagi seorang ibu mungkin udah capek nyuci, udah capek nyapu dan lain-lainnya kan, akhirnya apa? Ada anaknya yang ini jengkel. Na'udzubillah min zalik. Jelas ini, Bu, nih? Jelas ya? Jadi apa? Dikatakan di situ tidak bisa balas. Tidak bisa kita nggak bisa ngebalas orang tua. Jasanya orang tua. Jadi jangan pernah sombong. Meskipun kita punya kedudukan, punya jabatan, jangan pernah sombong karena selamanya tidak akan bisa balas. Kecuali apa? Kalau mendapatkan orang tua dalam kondisi budak, kemudian dibebaskan. Jelas nih, Bu? Gimana, Bu? Coba itu, Bu. Ustadz, tapi sekarang banyak
karena ekonomi susah, seorang ibu tuh banyak bekerja sebagai pembantu, itu bisa nggak kita, ini mama nggak usah kerja lagi, saya cukupin kebutuhan mama sehari-hari gitu, bisa nggak begitu? Boleh. Itu sama ya, sama. Tapi nggak bisa dianggap sebanding. Nggak bisa dianggap, itu hanya menjadi kebaikan, dan itu semoga menjadi berbakti kepada orang tua. Misalkan udahlah, daripada capek, udah insya Allah saya tanggung. Tapi jangan dianggap itu apa? Membalas jasanya apa? Nggak bisa. Hanya itu. Lah kita ini cuman berapa lama sih nganin orang tua? Sedangkan orang tua itu dari kita kecil sampai orang tua masih ada. Bu, walaupun kita sudah keluarga, walaupun kita sudah tetap kadang-kadang kedengaran orang tua kita, tiba-tiba apa? Orang tua kita nelpon. Ini ada kejadian apa? Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena tetap orang tua tidak akan pernah merasa tenang kalau sang buah hatinya itu ada sesuatu. Gak akan pernah tenang. Itulah orang tua. Makanya kita jangan pernah mengira mentang-mentang kita kaya, mentang-mentang kita mewah, kedudukan dan lainnya, sehingga kita itu di mata orang tua itu sesuatu yang wah. Enggak, tetap kita tuh di mata orang tua kita tetap apa? Seorang anak kecil. Tetap seorang anak yang membutuhkan perhatian dan belayan dari orang tuanya. Tetap. Ya sebagaimana kita punya anak juga, Bu, ya kan? Walaupun orang anak kita itu juga seperti apa kedudukannya, tetap kan? Dia itu tetap anak kita. Walaupun di mata orang mungkin dia seorang pejabat, kedudukannya Masya Allah, kekayaannya Masya Allah, posisinya Masya Allah, tetap di mata kita itu tetap anak kita itu hanya seorang anak yang kemarin dilahirkan, kita bina dan lainnya. Jelas nih? Jelas ya? Ustadz mau nanya lagi bisa? Ya. Ini Ustadz, misalkan kita pada saat masih muda, terusnya ekonomi kita juga belum terlalu mumpuni gitu kan, terusnya kita punya orang tua udah meninggal dan belum sempat memberikan kasih sayang yang full gitu Ustadz. Bagaimana caranya kita? Tadi kan Ustadz udah ini ya sampaikan doa gitu kan. Nah selain doa itu apa Ustadz? Soalnya kan kadang kita sebagai anak yang ditinggal orang tua itu katanya, aduh nyesel ya, belum begini gitu loh Ustadz. Pasti ada itu penyesalan. Pasti ada. Dulu kita begini terhadap orang tua kita, dulu begini gitu. Gimana Ustadz? Selain doa, selain ampunan itu, apa lagi Ustadz yang harus dikajikan? Selain itu seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Subhan Bawazir. Dulu ada di YouTube tuh tentang orang tua tuh, Masya Allah beliau. Ustadz Subhan ya, Ustadz Subhan Bawazir ya. Dulu pernah di Aluja pernah ya? Sekarang masih? Apa coba disampaikan? Kita tuh kalau dulunya banyak kelalaian, tiba-tiba menjadi sukses, orang tua udah nggak ada, rasanya apa Bu? Gimana kira-kira Bu? Kayaknya nggak ada yang wah kan? Ya nggak? Kenapa? Karena kita ini banyak kesalahan lalu, lalainya kebanyakan. Tapi ketika kita sukses, orang tua nggak ada. Kayak nggak ada artinya tuh Bu. Demi Allah, kayak nggak ada artinya. Tetapi tetap tidak boleh pesimis. Tidak boleh dia pesimis. Di antara yang paling terbaik itu 4 hal. Yang paling terbaik itu adalah ampunan dan doa. Itu sudah yang paling terbaik. Dari harta, dari kedudukan, itu yang paling terbaik adalah doa dan istighfar. Nggak ada kata terbaik kecuali itu. Kenapa? Karena yang paling terbaik adalah ketika orang tua kita mendapatkan keselamatan di alam kubur dan di alam akhirat. Gak ada kenikmatan yang paling nikmat. Karena di alam kubur, ketika dia benar-benar mendapatkan doanya orang tua, itu akan kuburnya dilapangkan selapang-lapangnya. Dan dimasukkan juga, kenapa? Ada lantunan doa yang dipanjatkan. Itu yang paling terbaik. Tapi kan ini apa?
Jujur Bu, kadang-kadang kita lupa nggak? Lupa nggak kadang-kadang? Lupa. Padahal orang tua kita dulu ketika masih kita bayi, kita anak-anak, Bu. Sekarang, kok usah ibu, kan orang tua kita dulu, karena nggak inget. Ibu ketika punya anak, anak kita butuh pampers, anak tiba-tiba kejang-kejang di waktu malam, Malam pipis. anak kadang-kadang sakit, gimana coba kita? Diam gitu? Iya. Bangun. Berusaha kan? Itu. Apalagi orang tua kita. Artinya perhatiannya aja begitu. Kita saat ini mana? Orang tua udah nggak ada. Coba aja dalam 1 hari. Ada nggak mendoakan? Ada. Alhamdulillah. Ada lebih pir. Kadang-kadang kan Setiap tadi sholat kadang-kadang kan ada aja lupa kadang-kadang. Kadang kalau itu kebiasaan. Alhamdulillah. Habis sholat, Alhamdulillah. habis selesai sholat pasti Robi Piri sama Piri. Masya Allah. Nah itu. Dan juga apa yang kita lakukan dari kebaikan akan sampai kepadanya. Insya Allah. Makanya itu juga untuk menjaga diri kita supaya tidak terjatuh kemaksiatan. Jiwa, kalau engkau itu kebaikan akan dapat, tolonglah jangan sampai dalam kemaksiatan. Ingetin. Kenapa? Karena kalau engkau kebaikan, ibumu dapat. Orang tuamu dapat. Sehingga kenapa membantu kita untuk menjauhi apa? Perkara maksiat. Itu. Nah, kita yang harapkan kita bisa bersama lagi di surga. Suatu kenikmatan jamaah. Para ibu, suatu kenikmatan ketika kita dikumpulkan lagi dengan orang tua. Coba, disebabkan dengan keimanan. Jelas nih. Ada lagi Bu, silakan. Ustaz mau lanjutin sebentar. Ini Ustaz, kita kan kalau istighfar untuk diri sendiri astagfirullahaladzim gitu kan, astagfirullah, astagfirullah atubillahi, kalau nggak gitu. Kalau untuk orang tua kita gimana? Astagfirullah, Allahumma wali walidai gitu ya. Disambung dengan gitu ya Ustaz. Itu, ya. Allahumma wali walidai. Wali walidai gitu ya, cukup ya Ustaz ya. Cukup, jadi enggak selalu ditujukan pada diri kita sendiri. Iya. Jadi untuk orang tua itu khusus ya Ustaz ya. Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya gitu. Terus. Gitu aja ya. Itu ya Ustaz ya. Warhamhuma kama Rabbayani rabbayani saghira. Seperti itu. Terima Nih, kasih, Ustaz. saya telu nih. Abu Hurairah dikatakan dia pernah menjadi seorang pemimpin di jaraknya itu sekitar 6 mil antara tempat dia mimpin sama rumah ibunya. Tetapi Abu Hurairah setiap pagi dia pasti datang ke rumah ibunya, berdiri di depan pintu rumah ibunya sambil mengatakan, "Assalamualaikum ya ibu." Itu nanti akhirnya kata ibunya, "Waalaikumsalam wahai anakku." Tiba-tiba dia mengatakan, "Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, sebagaimana engkau telah merahmatiku di waktu kecil." Dibales lagi sama ibunya, "Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Hurairah, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku." Indah enggak? Hikmat. Itu. Inilah didikan Nabi SAW. Inilah sampai Mus'ab bin Umair, Bu, dikatakan Mus'ab bin Umair ketika ibunya itu sampai ngomong, "Saya tidak akan mandi dan saya tidak akan menyisir rambut kalau engkau tidak kembali kepada agama kafir." Tapi kata apa Mus'ab bin Umair? "Wahai ibuku, walaupun engkau punya nyawa berapa puluh, berapa ratus, dan satu persatu seperti itu, aku tidak akan meninggalkan agama ini, tapi aku tetap berbakti kepadamu." Mus'ab bin Umair. Lah kita lo masih muslim orang tua. Ibu ada yang non? Nggak ada kan orang tua? Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah kan? Itu. Makanya Bu, saya tuh heran dengan naudzubillah min zalik. Kok bisa orang tua, anak melaporkan orang tua, kok bisa? Nggak masuk akal. Masa iya kayak Jepang? Apa? Hawa nafsu, otak, dan lainnya. Itulah kalau udah hawa nafsu. Alhamdulillah Bu, kita Indonesia mayoritas muslim. Jepang Bu, Jepang yang nggak punya agama. Orang tua naudzubillah min zalik ditinggalin di hutan, ya kan? Tinggal di hutan.
di Eropa juga sama, Bu. Mana perhatiannya mereka? Ternyata kan sama, apa? Kalau anak udah umur 17 tahun, udah dibiarkan. Tapi kita bersyukur. Kita sampai kapanpun juga, Masya Allah, inilah Bu indahnya Islam. Kita mau udah punya anak pun, orang tua kita masih perhatian. Masih perhatian. Kadang nih nggak nelpon nih, orang tua daerah nggak nelpon nih. Nah, kok nggak nelpon sih, nak? Kadang-kadang perasaan. Udah nelponnya nggak lama, nggak nelpon, nyambung ke hati kita. Nelpon, baru tadi dirasa-rasa, udah berapa hari nggak nelpon. Kan gitu, Bu. Itulah jiwanya seorang ibu. Kadang-kadang ada sesuatu, anaknya ada sesuatu, itu ngebatin. Enggak? Kadang gitu nggak? Itulah seorang ibu. Makanya nih, bagaimana para ulama-ulama terdahulu. Jelas ya, Bu ya? Ada lagi pertanyaan, silakan. Ini Ustaz, kalau ibunya Sudes itu kan dia marah, dia itu caranya mendoakan anaknya seperti itu. Kemudian kan ada kisah juga seorang ibu yang memanggil anaknya ketika anaknya sholat dan anaknya menjawab, maka ibunya kan murka tuh. Gimana? Ketika anaknya sholat sunnah gitu ya, ibunya memanggil, anaknya tidak menjawab panggilan ibunya. Bani Israel itu, Bani Israel. Makanya Jurij. ibunya kan marah gitu kan Ustaz. Maka Allah pun akan menurunkan istilahnya azab kepada anaknya. Nah, bagaimana ketika kita pun marah kepada anak kita, tapi kita mengatakan hal yang tidak baik, dan Allah itu membuat anak kita jadi misalnya seperti apa yang kita mau gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana kita menarik kembali apa yang kita ucapkan itu sehingga Allah redho gitu Ustaz. Ucapan yang jelek. Ya intinya saat ini, Bu, ya doakan saja. Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diingatkan anak itu, dinasehatin anak itu, cobalah berusaha untuk menjadikan orang tua itu ridho. Orang tua itu jadikan sayang dan lainnya. Jangan membuat hati itu orang tua menjadi kesal dan lainnya. Ingatkan terus, kemudian kita juga berdoa. Berdoa kepadanya, ya Allah, kalau seandainya kami khilaf dalam mendidik anak, ampunilah. Berikanlah dia kemudian. Makanya, mumpung kita masih ada umur juga terhadap anak kita, terus berdoa. Mungkin ada salah-salah dalam didikannya, ya Allah mohon maaf. Begitu juga kalau seandainya kita ada yang salah dengan orang tua kita dulu, minta maaf, ampun ya Allah, mungkin karena ini durhaka sama orang tua itu warisan loh, Bu. Warisan loh. Saya pernah dapetin ini dari seseorang. Jadi ada sampai naudzubillah min zalik. Kepada orang tuanya. Dia orang tuanya ditinggal di suatu daerah, pulau, dan ini di suatu pulau. Nah, suatu hari berkunjung ke ibunya. Bu, maaf ya Bu ya, kalau ibu nanti mati, meninggal, saya nggak bisa datang karena jauh. Pantas nggak ngomong begini? Nggak pantas. Di situ kan udah membuktikan bagaimana kesehari-hariannya. Ternyata sejalan, sering clash dengan orang tuanya, akhirnya turun-temurun ke anak-anaknya sampai sekarang. Makanya katakan, hati-hati dengan dosa yang itu waris. Hati-hati. Begitu juga zina. Zina itu adalah dosa yang mewarisi. Zina nanti akan mengatakan kepada yang lainnya. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau salah? Minta maaf kepada Allah. Taubat kepada Allah. Dan kemudian mumpung kita masih ada umur, minta Allah berikan karunia kepada anak kita. Dan agar Allah berikan taufik terus sebelum kita meninggal. Naudzubillah min zalik. Kalau seandainya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anak itu masih naudzubillah min zalik, kita nggak ridho sampai meninggal, naudzubillah. Dan ini saya terjadi di orang yang saya cerita curhat, Masya Allah, akhirnya keberkahan tidak kunjung datang kepadanya, sedangkan orang tuanya udah meninggal dunia. Jelas ya? Jelas ini, Bu. Ada lagi, Bu? 5 menit lagi insya Allah. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. 5 menit lagi.
Sebelum kita tutup, Bu, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya mau bertanya, kalau seorang anak melakukan maksiat atau dosa, apakah orang tua itu ikut menanggung dosa tersebut? Tidak. Tidak. Karena apa? Seorang itu tidak memikul dosa yang lainnya. Tapi kalau ibu pahala, maka akan mendapatkan. Dan khususnya, kecuali memang orang tua tidak mendidik. Kecuali kalau orang tua tidak mendidik, maka ini akan meminta pertanggungjawaban. Jelas nih Bu nih. Ketika orang tua tidak mendidik, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu. Jelas ya? Jelas ya Bu ya? Jadi seperti itu. Maka tidaklah seorang itu memikul dosa yang lainnya, cuman apabila orang tua tidak mendidik, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi apa kemudian tiba-tiba seorang itu maksiat mendapatkan apa memikul dosa ini? Enggak. Seperti itu. Tapi orang tua punya tanggung jawab dalam mendidik. Ini sampai ada hadis yang mengatakan wala terfa asoka an ahlik, jangan kau pernah angkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya apa? Jangan pernah kau tinggalkan didikan untuk keluarga. Maka dididik. Makanya Masya Allah orang-orang dulu mah Bu, maghrib disuruh TPA, bahkan rumah itu Masya Allah ada pengajian, anak-anaknya di rumah ngaji sama bapaknya sama ibunya. Ini Masya Allah Bu. Nah inilah yang harus dilandasi oleh kita, punya anak dididik. Walaupun satu-satu misalkan kita udah menjelaskan tiba-tiba anak itu nakal dan lainnya, walaupun itu tidak, kita nggak memikul dosanya. Kenapa? Karena kita udah menjelaskan kepada mereka. Tetapi nanti orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap didikan ke anaknya. Jelas ya Bu ya? Ada lagi Bu? Ya Ustadz, mau tanya, ada nggak orang tua durhaka? Karena orang tuanya durhaka. Yeah. Karena saya ada family ya, itu dia punya anak 5 perempuan, 1 laki. Nah yang laki ini dibedain bener sama yang anak perempuan. Jadi kalau misalnya mereka foto keluarga, yang laki suka nggak ada gitu. Pokoknya dibedain sekali deh. Dari kecil juga ini anak yang laki kan sakit-sakitan, dititipin ke neneknya sampai besar gitu. Terus pas SMP ikut dia dibedain sama anak yang lainnya. Itu gimana tuh kalau orang tua yang kayak gitu? Ini ibunya loh. Makasih. Jadi kita seperti yang tadi saya sebutkan, tetap berbakti kepada orang tua walaupun dia zolim. Walaupun dia zolim. Kenapa? Karena itulah perintah. Tetapi ketika seorang anak itu tetap berbakti walaupun sulit, tetapi kalau dia berbakti nanti akan ada suatu kebaikan. Akan ada. Saya sudah ceritakan kisah nyata saya. Saya punya pondok yatim dan duafa Bu. Sudah. Mungkin tadi Ibu telat ya. Anak 17 tahun tingginya segini. Tiap hari pakai pampers. Kakinya pincang. Anak yatim. Ibunya nggak mau urus. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ibunya nggak datang. Sampai saya heran. Sampai saya ngomong sama kakaknya, kemana ini orang tuanya? Apa? Nggak datang. Coba. Katakan, tapi itulah yang Allah telah takdirkan. Maka apa? Tidak ada kata kecuali adalah ketaatan. Kecuali adalah, kenapa? Karena itulah yang Allah telah tetapkan untuk dirinya tersebut. Tetapi kejadian-kejadian yang sudah ada Bu, jamaah dan lainnya, ketika dia sabar dengan ketaatan, lihat nanti akhirnya apa, nanti di ujungnya itu akan ada suatu kebaikan. Insya Allah seperti itu. Sering terjadi, Ustadz orang tua saya begini dan seterusnya. Tapi Masya Allah Bu, sampai detik-detik sakaratul maut dia dampingin. Itu Masya Allah. Akhirnya apa, kelamaan dia nggak mau dengan sama anak-anaknya dulu yang dicintai. Tapi akhirnya karena apa? Karena yang punya perhatian itu anak yang sering didolimi, tapi tetap dia ini, itu maunya seperti itu.
Nah, nanti lihat efek yang positif. Apakah nanti dia punya anak yang Masya Allah berbaktinya, apakah nanti kesehatannya, apakah nanti rizkinya, kelapangannya, dan lain-lainnya. Kenapa? Berbakti kepada orang tua akan memberikan sisi yang positif. Seperti itu. Walaupun orang tua zalim, sampai dikatakan, ditanyakan kepada Nabi, walaupun orang tua zalim, ya Rasulullah, walaupun orang tua itu zalim. Jelas kan Ibu nih? Seperti itu. Tetap. Maka apa? Tidak ada kata orang tua durhaka, yang ada adalah anak durhaka. Seperti itu. Tetap dia, sampai dikatakan dalam surat Luqman ayat 15, walaupun orang tua memerintahkan kemusyrikan, kekafiran, jangan ikuti, tapi tetap berbakti. Seperti itu. Paham ya? Mungkin ada lagi, nggak ada? Satu lagi? Nggak ada? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini. Kami kurang lebih mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.